Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Tabung. Jadi ada alas, ada tutup. Dua-duanya berbentuk lingkaran, ya kan? Kemudian kita cari luas lingkaran, dua-dua lingkaran ini. Satu lingkaran itu kan caranya pi r kuadrat. Kalau dua lingkaran berarti 2 kali pi r kuadrat. Kemudian ini selimutnya, selimut tabungnya. Mencarinya kemarin dengan cara panjangnya ini diganti keliling lingkaran, kemudian ini tingginya ini diganti dengan lebar ini diganti dengan tinggi tabung. Maka mencari luas selimut 2 pi r dikali T. Setelah dapat, nanti baru digabungkan antara luas lingkaran atas dengan bawah tambah selimutnya. Itu mencari luas permukaan tabung. Hari ini kita cari luas permukaan ini. Ini bangun apa? Kerucut. Kerucut ada berapa sisinya? 2. Ada 2 sisinya. Kalau ada 2 sisinya gampang, berarti kita hanya mengerjakan 2 kali saja menghitung. Yang mana yang kita hitung? Sisi yang mana? Pertama, ini sisi alasnya. Sisi alasnya berbentuk lingkaran. Mencari luasnya caranya lingkaran apa? Pi r kuadrat. Ya. Lalu yang ini, luas ini selimutnya. Selimutnya berbentuk apa? Kalau kita buka, dia menjadi seperti ini. Ya kan? Bagaimana mencari luas selimutnya? Cara mencari luas selimutnya yaitu pi dikali r dikali s. S-nya yang mana? S-nya itu nih, sisi miringnya. Nah, sisi miringnya ini itu S. Ada yang nyebutnya sebagai garis pelukis. Jadi S-nya ukur dari sini, dari atas sini sampai sini diukur panjangnya berapa. Itu yang disebut S. Jadi untuk mencari luas selimut ini gunakan rumus pi r s. Pi kali r kali s. Kalau luas lingkaran pi kali r kali r. Bisa dipahami? Oke, kita ambil satu contoh misalnya gini. Ada sebuah kerucut. Ini ada sebuah kerucut. Misalnya udah kita ukur, ternyata jari-jarinya 7 cm. Kemudian yang miring ini juga kita ukur. Yang miring ini kita ukur, ternyata panjang yang miring ini 10 cm. Yang miring ini tadi disebut apa? Garis pelukis. Jadi pelukisnya itu 10 cm. Pertanyaannya, berapa luas permukaan kerucut ini? Masukkan rumusnya. Mencari luas lingkaran pi r kuadrat. Mencari luas selimutnya pi r s. Pakai pi berapa? Kenapa pakai 22/7? Karena jari-jarinya bisa dibagi 7. Gunakan pi 22/7. Kita cari luas lingkarannya. Pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Masukkan angkanya. Pi-nya 22/7 kali r-nya 7. Kali lagi r-nya 7. 22/7. 7 dengan 7 bisa dicoret habis. 7 bagi 7 habis. Sisa angka 22 dikali 7. 22 kali 7 154. Berarti lingkaran ini, alasnya ini, luasnya adalah 154 cm persegi. Lalu bagaimana dengan luas selimutnya? Gunakan rumus pi r s tadi. Masukkan angkanya. Pi-nya pakai 22/7 kali R-nya 7, kan jari-jarinya 7.
kali S-nya tadi, yang miring ini tadi berapa? 10. 22 per 7 kali 7 kali 10. 22 per 7 kali 7. 7 bagi 7 habis. Sisa 22 kali 10. 220. Nah, sudah dapat. Selimutnya luasnya 220 cm persegi. Lingkarannya 154. Tambahkan. Hasilnya 374 cm persegi. Gampang kan nyari luas permukaan kerucut? Coba lagi. Kalau misalnya ini sebuah kerucut diameternya 20. Diameter tahu? Dari ujung ke ujung sini. Diameternya 20 cm. Garis pelukisnya juga 20 cm. Nah, berapa luas permukaan kerucut ini? Pertama, perhatikan. Tadi diketahui diameter. Diameternya 20. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengahnya diameter. Berarti jari-jarinya 10. Kalau begitu, nyari luas lingkaran ini, nyari alasnya ini, pi kali R kali R. Pakai pi-nya berapa? 22 per 7 atau 3,14? 3,14 karena R-nya tidak bisa dibagi 7. Masukkan angkanya. 3,14 dikali 10, R-nya kan 10. Dikali 10. Berapa luas lingkaran ini? 314. Dapatlah kita luas alasnya nih. Lalu bagaimana dengan selimutnya? Nah, ini selimutnya. Selimutnya tadi, untuk mencari selimut, rumusnya pi r s. Pi-nya berapa? 3,14. Dikali R-nya berapa? 10. Dikali S-nya berapa? 20. Kalikan 3,14 dikali 10 menjadi 31,4. 31,4 dikali 20. Hasilnya 628. Nah, jadi selimutnya ini 628 cm persegi. Lingkaran ini tadi, alasnya tadi berapa? 314. Tambahkan. Hasilnya berapa? 942. Gampang kan? Oke, itu soal kategori gampang. Nah, sekarang gini. Ini sebuah kerucut mempunyai diameter 8. Dari sini sampai sini 8 cm. Berarti jari-jarinya berapa? 4 cm. Kemudian dia punya tinggi. Tinggi kerucut ini 3 cm. Tinggi kerucutnya 3 cm. Pertanyaannya, berapa luas permukaannya ini? Ada enggak S-nya? S-nya ada enggak? Enggak ada, belum diketahui. Yang diketahui apa? Jari-jari sama tinggi. Nah, nyari S-nya ini gimana? Untuk mencari sisi miringnya atau garis pelukisnya ini, itu gunakan Pythagoras. Caranya gimana? Sisi miring itu sama dengan akar dari gabungan ini. Kuadrat jari-jari ditambah kuadrat tingginya. Jadi S sama dengan jari-jarinya 4. Ya kan? 4 kuadrat atau S sama dengan, jadi untuk mencari S sama dengan akar, ya, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat.
4 kuadrat berapa? 4 kali 4, 16. 3 kuadrat? 3 kali 3, 9. 16 tambah 9? 25. Berarti akar dari 25 S-nya ini. S-nya ini akar dari 25. Akar 25 berapa? 5 cm. Jadi S-nya itu 5 cm. Jari-jarinya 4, tinggi kerucutnya 3, S-nya 5. Nah, sekarang baru bisa dicari berapa luas permukaan ini. Untuk mencari lingkarannya, pi r kuadrat 3,14 dikali 4 dikali 4. Ini nyari ini. 3,14 kali 4 kali 4. Kalau nyari selimutnya sudah bisa juga. PRS berarti 3,14 dikali 4, S-nya tadi 5. Nah, gitu. Silakan dihitung, lalu setelah dapat gabungkan hasilnya. Dapat berapa? Untuk lingkarannya 3,14 kali 4 kali 4. Hasilnya 50,24. Lalu selimutnya tadi udah diketahui tingginya, jari-jarinya, maka dapat S-nya tadi 5. Maka mencari selimutnya PRS. P-nya pakai 3,14 dikali 4 dikali S-nya 5. 3,14 dikali 4 dikali 5. Hasilnya 62,8. Jadi selimutnya 62,8. Alasnya yang lingkaran ini tadi berapa? 50,24. Gabungkan, tambahkan. Maka dapatlah hasil seluruhnya luas selimut ini, luas kerucut ini adalah 113,04 cm persegi. Itu jadi cara mencari luas daripada kerucut. Cari dulu luas alasnya berbentuk lingkaran dengan rumus pi r kuadrat, lalu mencari selimutnya dengan cara menggunakan rumus PRS. Keduanya lalu digabungkan, dapatlah luas permukaan kerucut.